Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Gua lihat kemarin malam, Arnaud Taufik punya 3 dosa ya. Dosa yang pertama adalah dia membuat kita kebobolan. Kemudian dosa yang kedua, dia menyia-nyiakan banyak peluang emas. Lalu dosa yang ketiga adalah Arnaud Taufik terlalu mudah membuat pelanggaran. Aduh gila, dia dikit-dikit foul. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Minggu ya teman-teman. Gimana nih perasaannya hari ini? Gue yakin 1000% perasaan teman-teman semua, aduh, indah banget. Ya gimana nggak indah ya. Kemarin malam jantung kita disiksa habis-habisan, tetapi untungnya Inter menang. Kemarin kita baru saja menyelesaikan pertandingan perdana kita di tahun 2024. Dan jalannya pertandingan benar-benar paza Inter. Aduh, sakit jiwa anjir. Bukan cuma menguras energi para pemain, tetapi juga hati dan perasaan para penonton. Itu mencekam banget jalannya pertandingan. Awalnya, jujur aja teman-teman, gue merasa tadinya Inter akan menang mudah. Terlebih ketika pertandingan belum 15 menit berjalan, Lautaro Martinez mencetak gol yang prosesnya sangat amat indah ya. Berawal dari Bastoni dari lini belakang, memberikan bola mendatar kepada Marcus Thuram. Dan Marcus Thuram berperan sebagai tembok pemantul. Dia memantulkan bola ke Mkhitaryan yang kemudian mendribble bola menusuk ke arah kotak penalti Verona. Nah, begitu masuk ke jantung pertahanan Verona, Mkhitaryan memberikan umpan manja kepada Lautaro Martinez yang akhirnya menyontek bola dengan sangat amat mudah, membuat dia mencetak gol perdananya di tahun 2024. Setelah gol itu teman-teman, di babak pertama kita bermain dengan sangat amat nyaman. Ya walaupun Verona juga punya 2 shot on goal ya. Shot on goal yang pertama dari sisi kiri pertahanan kita ya, Cyril Ngonge, pemain yang memang sudah gua prediksi bakal menyulitkan kita, menggocek Bastoni kemudian memberikan umpan tarik mendatar. Dari situ ada shoot kencang di dalam kotak penalti. Lalu peluang Verona yang kedua melalui sundulan Juric ya, setelah menang duel udara melawan Dumfries. Tetapi kedua peluang Verona tersebut diantisipasi dengan sangat amat mudah, tanpa atraksi berlebihan dari Sommer karena memang positioning dia sangat amat bagus. Selain 2 peluang Verona tersebut, selebihnya gawang kita tidak ada ancaman berarti. Kita turun minum babak pertama dengan skor 1-0. Kemudian teman-teman, di babak kedua, 15 menit pertama yang biasanya dimanfaatkan Inter untuk membungkus pertandingan, ternyata tidak ada gol sama sekali. Akan tetapi setelah menit 60, menurut gua Inter tetap memegang kendali penuh permainan, tetap bermain dengan nyaman walaupun Verona lebih banyak menguasai pertandingan dan lebih banyak menekan. Nah, teman-teman, semua ketenangan itu tiba-tiba sirna, berubah 180 derajat ketika kerajaan api menyerang ya. Di menit 72, Inzaghi mengganti 2 pemain. Thuram ditarik diganti Arnaud Taufik, kemudian Carlos Augusto ditarik digantikan oleh Di Marco. Dan kedua pemain inilah yang turut ambil bagian dalam malapetaka senam jantung kita kemarin malam. Gara-gara mereka berdualah gol Verona terjadi menurut gua. Ya walaupun bobot kesalahannya berbeda ya. Jelas Arnaud Taufik punya bobot lebih besar dalam ambil bagian atas kebobolan kita tadi malam. Proses kebobolan kita seperti ini teman-teman. Arnaud Taufik, sentuhan pertama dia ketika masuk ke lapangan adalah kalah duel. Dan gara-gara kalah duel itulah Verona akhirnya bisa melancarkan serangan balik. Coba teman-teman lihat pada layar, ketika Arnaud Taufik kehilangan bola, ketika dia kalah duel, ternyata ada 2 pemain kita yang posisinya sangat tinggi ya, yaitu Mkhitaryan dan Di Marco. Mereka berdua posisinya jauh lebih tinggi dibandingkan Arnaud Taufik, jauh lebih menyerang. Jadi ketika Arnaud Taufik kehilangan bola, Verona melancarkan serangan balik. Waduh, di belakang tinggal menyisakan Bastoni. Apesnya, yang lari balik, yang sprint cuman Mkhitaryan, pemain berusia 82 tahun. Sedangkan Di Marco yang usianya 50 tahun lebih muda dibandingkan Mkhitaryan, tidak lari dengan sungguh-sungguh ya, dia cuma jogging aja. Dan dari momen serangan inilah akhirnya Verona menyamakan kedudukan ya. Dan sang pencetak gol, Henry, dia juga baru masuk teman-teman. Itu sentuhan pertama dia. Dia masuk barengan dengan Di Marco dan Arnaud Taufik. Bedanya adalah Henry masuk mencetak gol, sementara Arnaud Taufik dan Di Marco masuk
masuk malah membuat kita kebobolan. Namun teman-teman, walaupun Verona bisa menyamakan kedudukan di pertengahan babak kedua, gue tetap ada optimisme bisa menang. Terlebih melihat Inzaghi merespon dengan cepat ya, memasukkan Alexis Sanchez dan Fratesi. Inter bermain sangat menyerang dan bahkan seringkali kita cuma menyisakan satu center back saja ya, karena salah satu antara Bastoni dan Acerbi pun ikut turut membantu serangan. Gue melihat Inzaghi dan para pemain merasa bahwa hasil seri adalah hasil yang sangat amat buruk ya, seri seperti kekalahan, sehingga mereka semua sangat amat ingin menyerang dan segera mencetak gol. Hanya saja yang menyebalkan ketika Inzaghi merubah skema permainan menjadi sangat menyerang, malah permainan kita tidak ada build up yang bagus sama sekali, tidak ada Inzaghi ball, yang ada hanya direct ball ya, bola dari tengah langsung ke kotak penalti, dari belakang langsung ke kotak penalti. Ya walaupun sebetulnya strategi tersebut tidak bisa dibilang buruk-buruk amat ya, karena toh kita tetap bisa membuat peluang, tetapi semua peluang tersebut hilang sia-sia oleh Arnaud Taufik. Ada 3 momen Arnaud Taufik membuang sia-sia kesempatan ya. Yang pertama dari tendangan Di Marco dari sisi kiri pertahanan Verona, bola menghujam deras ke arah kotak penalti. Nah itu bukannya disontek oleh Arnaud Taufik, malah bolanya dialangin teman-teman. Arnaud Taufik ganti jubah jadi Lukaku, membantu pertahanan lawan. Kemudian momen yang kedua, ada bola lambung dari Acerbi, harusnya bisa disundul dengan mudah masuk ke gawang, pala Arnaud Taufik nyundul angin. Aduh, ada-ada aja striker dengan tinggi 190-an cm gak bisa nyundul bola kayak gitu. Dan peluang yang ketiga itu sempat membuat Calhanoglu agak murka ya. Ini momen serangan balik, Calhanoglu megang bola, dia punya 2 opsi. Satu ngasih umpan terobosan ke Arnaud Taufik, yang kedua ngasih umpan terobosan ke sisi kiri ada Lautaro Martinez. Itu Calhanoglu lebih milih ngasih ke Arnaud Taufik. Arnaud Taufik malah berhenti bukannya lari, sehingga umpan terobosannya jadi sia-sia, nggak kekejar bolanya. Tapi memang teman-teman, Arnaud Taufik kemarin tuh aduh gila parah banget. Padahal di pertandingan sebelumnya ketika kita ditahan seri Genoa, dia jadi man of the match ya. Dia mainnya udah mulai bagus. Sempat ada optimisme permainan Arnaud Taufik akan perlahan membaik. Sekarang malah jeblok banget. Gua lihat kemarin malam Arnaud Taufik punya 3 dosa ya. Dosa yang pertama adalah dia membuat kita kebobolan. Kemudian dosa yang kedua, dia menyia-nyiakan banyak peluang emas. Lalu dosa yang ketiga adalah Arnaud Taufik terlalu mudah membuat pelanggaran. Aduh gila, dia dikit-dikit foul. Begitu masuk ke lapangan, 5 menit pertama kayaknya dia udah bikin 4 foul. Padahal Bastoni, Acerbi, dan Pavard main sejak menit pertama, foulnya tidak sebanyak itu. Kasar banget deh, pergerakannya Arnaud Taufik tuh kayak kotor banget. Sedikit-dikit body contact-nya tuh bikin pelanggaran terus. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya, bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gue kasih tanda nih, ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gue kasih gambar yang lebih zoom. Ini gue kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya, di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja. Dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar, gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli 2 bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Oke, balik lagi ke pertandingan. Setelah di menit 70-an Verona mampu menyamakan kedudukan, kita terus menyerang. Dan akhirnya di menit 93 Davide El Sempak Fratesi mampu mencetak gol teman-teman, setelah memanfaatkan bola rebound tendangan dari luar kotak penalti Barella. Nah setelah gol itu, kejiwaan gua perlahan mulai tenang, merasa sangat amat optimis kita bisa mempertahankan kedudukan sampai dengan peluit akhir pertandingan. Terlebih tidak lama setelah gol Fratesi, kita mendapatkan peluang super duper emas. Gawang Verona kosong gara-gara kipernya maju ke depan, sedangkan pemain kita ada Fratesi dan Barella menghadapi gawang kosong.
kok bisa-bisanya gagal memanfaatkan peluang emas tersebut, teman-teman. Tetapi walaupun gagal, setidaknya itu bagi gua memperlihatkan bahwa mental Verona udah down. Sehingga perasaan gua, jantung gua yang tadinya udah sempat terguncang, sekarang menjadi sangat amat tenang. Apesnya, setelah peluang super duper emas tersebut, wasit malah ngecek VAR. Ternyata Darmian bikin foul di kotak penalti kita tepat sebelum peluang emas tersebut. Akhirnya Verona dapat penalti. Jadi sebetulnya andai kata pun Barella dan Alexis Sanchez mampu mencetak gol di peluang super duper emas, ya tetap akan dianulir sih oleh VAR. Dan di momen itulah ya teman-teman, perasaan yang tadinya udah sejuk, jantung yang udah mulai tenang, langsung dak-dik-duk-der lagi. Masalahnya momen deg-degan ini tidak berlangsung cepat ya, berlangsung sangat amat lama. Menunggu si wasit ngecek VAR dulu, lalu si Henry juga ancang-ancang penaltinya lama banget. Walaupun akhirnya saat itu gua teriak kenceng banget ya teman-teman, ketika Henry tendangan penaltinya justru melebar ya, membentur tiang gawang. Aduh, itu leganya bukan main. Oh ya, di momen penalti ini sebetulnya ada satu dosa Arnautovic lagi deh. Coba teman-teman lihat baik-baik proses tendangan penalti Henry. Ketika bola membentur tiang, itu bola rebound yang masih bisa disundul pemain Verona. Harusnya di posisi itu ada Arnautovic, tetapi dia malah diem aja teman-teman, nggak ngejar bola rebound. Ini pemain emang geraknya tuh kayak orang males ya, kayak orang bangun tidur anjir. Wah, pokoknya bener-bener menguras energi, menguras pikiran, membuat jantung udah hampir copot ya. Ini kalau dibuat timeline rangkuman jalannya pertandingan begini teman-teman. Awalnya Inter tampak akan bisa menang mudah, terlebih bisa mencetak gol sebelum 15 menit pertandingan berjalan. Akan tetapi di pertengahan babak kedua, Verona justru mampu menyamakan kedudukan. Namun saat itu masih optimis lah Inter bisa menang. Perlahan tapi pasti pertandingan berjalan, memasuki menit 90 kok belum ada gol. Nah di sini nih mulai stres nih. Jangan-jangan kita hasilnya seri nih, gawat banget. Di menit 93 Fratesi justru mampu mencetak gol, membuat jantung kita kembali tenang, membuat kita optimis menang. Tidak lama setelah itu kita malah dihukum penalti, yang penaltinya ujung-ujungnya nggak gol. Aduh, itu roller coaster banget, gila. Dengan hasil ini teman-teman, Inter menempatkan diri sebagai Campione d'Inferno, juara paruh musim ya, juara musim dingin, tanpa perlu menunggu hasil pertandingan dari Juventus. Sekarang kita telah memberikan tekanan kepada Juventus, menempatkan Juventus dalam posisi wajib menang bila mereka ingin tetap menjaga jarak poin menjadi selisih 2 saja. Oh ya, ngomong-ngomong Campione d'Inferno, pagi ini koran Tuttosport headline-nya super nyebelin teman-teman. Mereka nulis headline begini, Campione d'Inferno. Jadi bukan nulis The Inferno tapi The Inferno. Maksudnya adalah di pertandingan kemarin lawan Verona, harusnya gol Fratesi dibatalkan oleh VAR karena sebelumnya Bastoni menyikut pemain Verona, tetapi tidak ada VAR ya, VAR no, sehingga Inter akhirnya golnya dinyatakan sah dan menjadi Campione d'Inferno. Jadi menurut Tuttosport itu bukan Campione d'Inferno, melainkan Campione de VAR no. Kalau menurut teman-teman gimana? Setuju nggak sama Tuttosport bahwa Bastoni itu harusnya ya dianggap foul? Kalau gue pribadi sih melihat memang itu harusnya foul sih. Karena pertama, body kontak antara Bastoni dan pemain Verona tersebut terjadi tanpa bola yang tidak ada perebutan bola sama sekali. Lalu yang kedua, sentuhan dari Bastoni bukan menggunakan lengan ya, melainkan menggunakan sikut. Jadi itu udah jelas-jelas foul. Tapi ya sudahlah ya, sekali-sekali Inter yang diuntungkan. Marotalik. Catatan gue untuk pertandingan ini teman-teman, yang pertama gue berikan kepada Yann Sommer yang gagal mendapatkan clean sheet. Sekarang setiap pertandingan ekspektasi gue Yann Sommer mendapatkan clean sheet ya. Tetapi setidaknya dia melakukan penyelamatan super gemilang karena positioningnya keren banget. Kemudian catatan yang kedua gue berikan kepada Benjamin Pavard, yang gue semakin yakin dia sebagai center back kanan kekuatan utamanya adalah kemampuan bertahan. Tetapi kalau kita pingin punya center back kanan yang bermain lebih menyerang, lebih baik menempatkan Bisek sih di situ. Kemudian catatan gue yang ketiga gue berikan kepada Dumfries yang secara fisik belum prima. Aduh, kemarin dia sempat kejang lagi ya ototnya ya. Udah mengkhawatirkan banget. Lalu catatan yang keempat gue berikan kepada Augusto yang di beberapa pertandingan terakhir mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi ya ketika Di Marco cedera. Tetapi sayangnya dia tidak konsisten ya. Kadang-kadang bagus banget tapi besok-besoknya melempem atau tidak terlihat sepanjang pertandingan. Sepertinya Augusto sejauh ini masih lebih bagus bermain sebagai backup sih, bukan sebagai pemain utama. Terlebih di pertandingan lawan Verona kemarin, dia tuh sebetulnya punya banyak kesempatan untuk memberikan crossing bagus ya. Crossingnya malah jelek-jelek banget. Lalu catatan gue yang kelima, gue berikan kepada El Sempak Frat
Mate sih? Gila, dia tiap mencetak gol selebrasinya bikin rusuh satu stadion. Dalam diri dia mengalir DNA gol-gol bersejarah ya, gol-gol menentukan. Gokil, pas gol dia tuh gue bener-bener teriaknya bukan main. Kemudian catatan gue yang keenam, yang terakhir untuk pertandingan lawan Verona, gue berikan untuk dua striker kita, Arnaud Taufik dan Alexis Sanchez. Kalau Inter mau Scudetto di musim ini harus segera mencari backup striker. Gak bisa kita ngandalin mereka berdua. Andai saja nih salah satu antara Thuram dan Lautaro Martinez tiba-tiba cedera 1 bulan, habislah musim kita. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.